Hai sobat semua, ketemu lagi dengan saya di channel Fun Fisika Asik. Channel yang membahas materi dan soal fisika SMA terupdate. Kali ini saya akan membahas latihan soal PAS 1 bagian yang ketiga. Kita saksikan videonya. Oke, sebelum kita lanjutkan video saya ini, saya kasih tahu bahwa video ini adalah re-upload dari video live streaming saya sebelumnya yang karena masalah teknis terhapus. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan like-nya ya. Kita lanjutkan videonya. Kita mulai saja dengan soal yang nomor 1 tentang pipa kapiler. Nah, di sini ada permukaan air di dalam pipa kapiler yang berdiameter 1 mm itu terletak 4 cm di atas permukaan air di luar dari pipa. Ya, jadi naik 4 cm. Massa jenis air 1 gram per cm kubik. Lalu sudut kontak air di dalam pipa kapiler adalah 60 derajat. Nah, berapakah tegangan permukaan air pada saat tersebut? Nah, kita tahu yang namanya Y ini, naiknya air dalam pipa kapiler itu adalah rumusnya 2 gamma cosinus theta dibagi dengan rho G R gitu ya. Nah, kita akan mencari gamma di sini berapa? Nah, kita bisa rubah rumusnya menjadi gamma itu sama dengan, nah kita kalikan ke sana ya. Jadi ini rho G R Y dibagi dengan 2 cosinus theta gitu ya. Nah, sekarang diameternya 1 mm berarti jari-jarinya adalah 0,5 mm ya. Nah, kalau jadikan meter itu adalah 0,5 kali 10 pangkat min 3 meter ya. Y-nya 4 cm. 4 cm itu adalah 4 kali 10 pangkat min 2 meter. Kemudian massa jenis 1 gram per cm kubik kita ubah menjadi 1000 atau 10 pangkat 3 kg per meter kubik. Nah, ini angka-angka yang kita masukkan. Nah, rho-nya di sini adalah 10 pangkat 3, ini ya, kilogram per meter kubik. G-nya adalah 10, R-nya 0,5, 10 pangkat min 3, gitu ya. Y-nya adalah 4 kali 10 pangkat min 2, itu. Dibagi dengan 2 dikali kosinus 60 berapa nih? Kosinus 60 derajat itu adalah setengah, ya. Jadi kosinus theta di sini adalah setengah ya. Nah, 2 dengan setengah ini habis ya, di bawah ini per 1, jadi tinggal ngitung yang atas. 10 pangkat 3 dengan min 3 habis ya. 10 kali 0,5 berarti 5 kali 4 20 kali 10 pangkat min 2. Nah, atau di sini lebih tepatnya sesuai dengan pilihannya adalah 0,20. Nah, satuan tegangan air adalah, tegangan permukaan adalah Newton per meter. Nah, itu adalah jawaban option A. Ya, kita lanjutkan dengan soal yang nomor 2. Di sini kita akan menghitung waktu untuk memenuhi ember ini. Ya. Jadi ada seorang anak disuruh mengisi ember yang volumenya 20 liter dengan menggunakan keran yang luas permukaannya, luas penampangnya 2 cm persegi dan kecepatan keluarnya air adalah 4 meter per sekon. Nah, kita rubah dulu 2 cm persegi itu menjadi meter persegi, tinggal dikali 10 pangkat min 4 ya, meter persegi. Ini sudah meter per sekon. Nah, liter juga harus diubah ke meter kubik, tinggal dikali 10 pangkat min 3 meter kubik. Nah, berapa waktunya? Nah, kita tahu yang namanya debit itu adalah Q sama dengan V per T ya, volume per waktu. Sama dengan luas penampang kali kecepatan. Nah, jadi kita gunakan rumus yang di sini nih ya. Nah, sehingga kalau kita mau menghitung T-nya, T sama dengan, nah, itu adalah volume dibagi luas penampang kali kecepatan, ya kan? Nih, kalau dikalikan ya. Nah, sehingga V-nya kita masukkan nih, 20 kali 10 pangkat min 3, gitu kan, meter kubik misalnya,
dibagi luas penampangnya adalah 2 kali 10 pangkat min 4 meter persegi, kecepatannya 4 meter per sekon. Nah, kalau kita lihat nih meter persegi dengan meter pangkat 3 habis ya. Tinggal sekon nih per sekon ya. Jadi naik ke atas nanti. Jadi waktu satuannya sekon ya. Nah, kalau kita lihat ini 20 dengan 2 di sini dapatnya 10. 10 dibagi 4 itu adalah 2,5 ya. 10 min 4 naik ke atas jadi pangkat 4. Min 3 berarti 10 pangkat 1 ya. Atau lebih tepatnya di sini kita tuliskan 25 sekon ya. Ini waktunya. Nah, kalau kita lihat itu adalah option D ya. Lanjut lagi dengan soal yang nomor 3. Di sini ada sebuah saluran air di bawah tanah ya, memiliki penampang yang berubah dari besar menjadi lebih kecil, di mana penampang besarnya 2 meter persegi, penampang kecilnya 0,5 meter persegi. Kecepatan air di dalam pipa yang besar, V1-nya 10 meter per sekon. Nah, berapa kecepatan air pada pipa yang kecil? Nah, ini mudah sekali ya. Kita gunakan rumus apa? Ini adalah persamaan kontinuitas. Jadi bisa pakai A1 V1 sama dengan A2 V2. Sehingga kalau mencari V2-nya sama dengan A1 V1 per A2 ya. Tinggal masuk angkanya. 2 meter persegi dibagi A1-nya 0,5 meter persegi dikali V1-nya adalah 10 meter per sekon ya. Nah, meter perseginya bisa hilang, maka satuan V2 adalah meter per sekon. Nah, 2 kali 10, 20 dibagi 0,5. Sama aja 20 kali 2 ya, jadi sama dengan 40 meter per sekon. Nah, ini kecepatan pada penampang yang kecil. Nah, kalau kita lihat ini adalah option yang E ya. Ya, soal nomor 4 di sini masih mirip dengan soal nomor 3, tetapi di sini yang diketahui adalah diameter 1 dan diameter 2. Berapa kecepatan V2? Sama persis ya. Nah, cuma persamaannya adalah V2 itu sama dengan D1 per D2 kuadrat kali V1 ya. Jadi pakai kuadrat ya. Nah, sehingga di sini V2-nya sama dengan, tinggal masukkan angkanya. 12 cm dibagi 8 cm kuadrat gitu ya. Dikali di sini V1-nya 8 cm per sekon. Nah, sentimeternya hilang, jadi nggak perlu dirubah satuannya ya. Diperkecil 12 dengan 8 ini 3, di sini 2. Sehingga kalau dikuadratkan ini menjadi 9 per 4 dikali 8 cm per sekon. Nah, tinggal bagi aja 4 dengan 8 adalah 2. 9 kali 2 adalah 18. Nah, satuannya adalah cm per sekon. Nah, ini adalah option D. Ya, mudah kan? Ya, soal nomor 5 kita lihat di sini ada sebuah tangki air yang diletakkan pada ketinggian 5 meter dari tanah. Kemudian air itu setinggi 1,8 meter ya dari lubang. Jadi di sini ada air setinggi 1,8 dari lubang dan lubang ke tanah 5 meter. Nah, pertanyaannya adalah berapa jarak terjauh pancarannya. Jadi X-nya di sini berapa nih X? Jarak terjauhnya berapa? Nah, kita gunakan rumus cepat saja di sini. X itu rumusnya adalah 2 kali akar H1 kali H2 ya. Nah, ini sudah kita turunkan sebelumnya ya, jadi kita pakai aja rumus ini. 2 kali akar H1-nya adalah 1,8 dikali 5,0 gitu ya. Nah, sehingga sama dengan berapa nih? 2 kali akar, nah di sini akar berapa? Ini adalah akar dari 9 ya, akar 9 ya. 1,8 dikali 5, 9 ya. Sehingga sama dengan 2 dikali akar 9 adalah berapa ya? 3 ya. 3, sehingga 2 kali 3 adalah sama dengan 6 meter. Jadi jarak jangkauan maksimum di sini adalah 6 meter. Nah, kita lihat ini adalah option yang D. Ya,
kita lanjut lagi dengan soal nomor 6, yaitu tentang soal venturimeter ya. Di sini ada sebuah pipa venturi di mana selisih ketinggian air pada pipa pertama dan kedua adalah 45 cm. Luas penampang pertama 6 cm persegi, yang kedua 2 cm persegi. Berapa kecepatan air memasuki pipa venturi? Berarti mencari V1. Nah, ini sebenarnya kita gunakan rumus yang sudah jadi aja ya. V1 itu adalah akar 2GH dibagi dengan ya A1 per A2 kuadrat min 1. Nah, tinggal kita masukkan saja angkanya di sini. Ya. V1 sama dengan akar 2 kali 10 kali 2GH-nya itu 45 cm, kita ganti 0,45 meter ya. Dirubah satuannya. 0,45 dibagi A1-nya 6 dan 2. Di sini nggak perlu diubah ya, 6 per 2. Karena sama-sama centimeter persegi ya. Dikurangi 1 ya. Nah, yang atas kalau kita hitung adalah 4,5 ya. 10 kali 0,45, 4,5 kali 2 adalah 9 dibagi 6 per 2 itu adalah 3 ya. 3 kuadrat adalah 9 min 1 gitu ya. Nah, sehingga di sini hasilnya adalah akar dari 9 per 8 ya. Nah, akar 9 per 8 kalau kita hitung hasilnya adalah 1,06 ya. Nah, satuannya adalah meter per sekon ya. Nah, ini adalah option yang D. Ya, nomor 7 kita akan menghitung gaya angkat dari sayap pesawat terbang. Nah, di sini kita punya sayap pesawat terbang yang luasnya masing-masing 50 meter persegi ya. Jadi secara total berarti 2 kali 50 ya. Jadi di sini adalah 100 meter persegi. Nah, kemudian aliran udara di atas sayap adalah 300 meter per sekon, yang di bawah sayap 250 meter per sekon. Massa jenis udara pada saat itu adalah 1,02 kg per meter kubik. Nah, berapa gaya angkat sayap pesawat itu? Jadi di sini nanti akan muncul gaya angkat. Nah, gaya angkat rumusnya adalah sama dengan setengah rho A V1 kuadrat min V2 kuadrat. Nah, kita harus ingat rumusnya ini ya. Nah, sekarang tinggal masukkan angkanya di sini. Setengah rho-nya adalah 1,02, ini sudah kilogram per meter kubik, tidak usah dirubah ya. Luas penampangnya 100, kemudian dikali di sini V1-nya adalah 300 kuadrat dikurangi 250 kuadrat gitu ya. Nah, kita hitung di sini 1,02 kali 100 ini adalah menjadi 102. 102 dibagi 2 adalah 51 gitu kan. Dikali di sini 90.000 dikurangi 250 kuadrat adalah 62500. Sama dengan 51 dikali, ini kalau dikurangkan hasilnya adalah sama dengan 27.500. Nah, tinggal dikalikan dengan 51. Hasilnya adalah 1.402.500 Newton ya. Nah, ini adalah gaya angkat dari sayap pesawat tersebut. Ya, nah kalau kita lihat ini option yang E. Ya, untuk soal nomor 8 kita akan menghitung menggunakan tabung pitot ya. Di sini kita mengukur kecepatan dari udara atau gas yang melewati suatu tempat. Nah, berapa kecepatan udara di sini ya? Pada saat itu udara mempunyai massa jenis 1,2 kg per meter kubik. Kemudian pipa U-nya ini menggunakan zat cair yang massa jenisnya 2000 kg per meter kubik. Nah, sehingga menyebabkan perbedaan ketinggiannya di sini adalah 15 cm. Nah, 15 cm harus diubah dulu ya menjadi meter, 0,15 meter. Nah, untuk tabung pitot, V-nya itu kita bisa menggunakan rumus langsung sama dengan akar 2
GH gitu kan, dikali dengan apa? Row aksen per row. Itu aja rumusnya ya. Nah, ingat nih rumus ini ya. Nah, sehingga kalau kita masukkan angkanya, V sama dengan akar dari 2 kali 10 kali H-nya 0,15 dikali row aksennya adalah 2000 dibagi row-nya adalah 1,25. Jadi yang perlu diketahui row aksen itu adalah untuk zat cairnya. Nah, kalau kita hitung di sini hasilnya adalah akar dari kalau dihitung adalah 4.800 gitu ya. Akar 4.800. Nah, kalau akar 4.800 kita bisa mengubah menjadi berapa nih kalau dikali 3 ini adalah 1.600 dikali 3 gitu kan. Nah, akar 1.600 itu adalah sama dengan 40. Tinggal akar 3 satuannya meter per sekon. Nah, jadi kecepatan udaranya 40 akar 3 meter per sekon dan itu adalah option yang E. Ya, baiklah kita lanjut lagi dengan soal nomor 9 ini tentang kebocoran tangki, tetapi di sini lubangnya itu membentuk sudut 30 derajat ya. Jadi di sini ada gabungan antara fluida dinamis dengan gerak parabola. Ya. Ini ketinggian airnya adalah akar 3 meter, jadi di sini H-nya sudut 30 derajat. Kemudian yang ditanyakan berapa jarak jangkauan maksimumnya, X maksimum. Kita tahu yang namanya X maksimum itu adalah V0 kuadrat sin 2 alfa per G. Nah, V0-nya itu adalah ini, akar 2GH. Ya, maka di sini kalau V0 kuadrat, kalau V0-nya akar 2GH ini menjadi 2GH sinus 2 alfa per G. Nah, G-nya bisa hilang nih. Ya. Sehingga X maksimumnya adalah sama dengan 2H sin 2 alfa. Gitu ya. Nah, alfanya itu adalah 30 derajat. Ya, berarti di sini 2 kali H-nya adalah akar 3. Sinus 2 alfa berarti sinus 60 derajat karena alfanya 30 derajat ya. Nah, 2 kali akar 3 sinus 60 derajat itu adalah setengah akar 3 ya. Nah, dengan demikian 2 dan setengahnya hilang, tinggal akar 3 kali akar 3 adalah sama dengan 3 meter. Jadi jangkauan maksimumnya adalah 3 meter. Nah, kalau kita lihat ini option E. Ya, untuk soal yang terakhir pada bagian 3 ini, nomor 10, kita punya soal tentang venturimeter dengan manometer. Ya. Di sini luas penampang 1 10 cm persegi, luas penampang 2 5 cm persegi. Air yang mengalir mempunyai massa jenis 1000 kg per meter kubik dan raksa di dalamnya di sini mempunyai massa jenis 13.600 kg per meter kubik. Sehingga ketika air mengalir, terjadi perbedaan ketinggian raksa sebesar 10 cm. Berapa kecepatan air masuk ke dalam venturimeter? Nah, V1 itu rumusnya akar 2GH dibagi A1 per A2 kuadrat min 1. Seperti persamaan venturimeter sebelumnya. Hanya bedanya nih, lihat perbedaannya. Di sini ada row aksen min row per row. Ini bedanya di situ aja. Nah, sekarang kita masukkan angkanya di sini. V1 sama dengan akar dari 2 kali 10 kali H-nya 10 cm kita ubah jadi 0,1 meter. Dikali massa jenisnya row aksen itu 13.600 dikurangi massa jenis airnya adalah 1000. Dibagi dengan, nah, luas penampang A1 per A2, ini nggak usah diubah nih, 10 per 5 kuadrat min 1, gitu kan, dikali massa jenis airnya adalah 1000. Nah, kita hitung di sini, akar dari, nah yang depan nih 2 kali 10 kali 0,1 adalah 2, ini dikurangkan jadi 12.600, dibagi dengan 10 per 5 itu adalah 2 kuadrat.
4 dikurang 1 ini adalah 3 kali 1000. Gitu ya. Nah, kalau kita hitung di sini sama dengan 12 dikali 12.600 per 1000. Nah, ini bagi 1000 dulu, jadi 12,6 kali 2 itu adalah 12,6 kali 2 adalah 25,2 kan gitu ya. Dibagi 3. Jadi ini dibagi dulu dengan itu ya. Nah, 25,2 per 3 itu adalah akar dari 8,4 ya. Nah, akar 8,4 itu pasti dia di bawah 3. Karena kalau 3 itu jadi 9 kan. Nah, di bawah 3. Kalau kita lihat yang dilihat di situ di bawah 3 tetapi harus di atas 2,5. Jadi di sini pasti jawabannya adalah 2,9 ya, meter per sekon. Jadi ini adalah kecepatan air masuk ke dalam Venturi meter tersebut. Nah, kalau kita lihat nih optionnya adalah D. Oke, saya kira cukup sekian dulu video saya kali ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share kepada teman-teman kalian agar video saya berguna buat pendidikan di Indonesia. Salam fun fisika asik.